judulnya Panduan Kebijakan Kode Etik dan Aturan Perilaku. Seperti yang teman-teman tahu bahwa ketika kita melakukan sesuatu pastinya harus ada suatu aturan. Supaya kenapa? Nanti akan dijelaskan dalam training kita hari ini ya. Nah, ini dia pembahasan yang akan teman-teman dapatkan selama kurang lebihnya mungkin 1 sampai 1,5 jam training dari kode etik hari ini ya. Teman-teman akan tahu apa itu definisi, kalau kita udah jadi member, kita udah jadi brand partner gitu kan ya, apa sih syarat dan ketentuannya. Terus teman-teman juga akan mengetahui kalau saya sudah bergabung secara garis sponsor atau kok ada yang namanya pengalihan keanggotaan, teman-teman juga akan mendapatkan informasi sehingga teman-teman tahu juga. Tapi pastinya setiap dalam berkegiatan ada aturan yang harus teman-teman ikuti. Jadi nanti di sini teman-teman juga akan tahu apa yang boleh dan apa yang tidak dilakukan teman-teman ketika menjalankan bisnis Oriflame sebagai partnernya atau brand partner ya. Nah, kalau ternyata di dalam kurun waktu tertentu teman-teman akhirnya sudah menjalankan bisnis Oriflame-nya, ternyata mungkin di komunitas teman-teman semua ada nih yang melakukan pelanggaran, atau mungkin bukan teman-teman tapi teman-teman juga harus tahu, karena tadi udah tahu do and don'ts-nya. Berarti kalau ada orang atau misalnya ada brand partner kita yang melakukan pelanggaran, ada sanksinya nggak atau dibiarkan begitu saja? Pastinya akan ada ya. Ya, jadi training ini teman-teman akan mendapatkan ilmu yang banyak sekali. Supaya kenapa? Supaya teman-teman pada saat menjalankan bisnis Oriflame ya, teman-teman akan merasa. Nah, kita masuk ke kode etik. Pasti teman-teman udah familiar banget, sudah sering dengar banget, bukan hanya ketika teman-teman menjalankan bisnis Oriflame, tapi teman-teman pasti pada saat kuliah, di tempat kerja, ada yang namanya aturan atau kode etik yang harus dijalankan oleh kita sebagai membernya, sebagai karyawannya, atau mungkin pada saat kita bersosialisasi. Nah, kode etik itu sendiri apa? Artinya, teman-teman bisa lihat di sini, bisa dibaca, ini merupakan suatu aturan, ya. Aturan yang memang sengaja dibuat atau aturan yang memang sengaja Oriflame, kalau kita berbicara tentang Oriflame, yang sengaja memang dibuat untuk apa? Ini adalah suatu bagian dari Oriflame Success Plan. Ya, Success Plan itu pastinya teman-teman juga udah tahu adalah tangga jenjang karir yang teman-teman akan bisa tapaki, teman-teman akan bisa jalankan ketika teman-teman sudah bergabung menjadi member Oriflame. Tapi si kode etik ini adalah suatu aturan yang dibuat dengan sengaja ya untuk mengatur siapa? Pastinya mengatur para brand partner kita dan juga Oriflame itu sendiri sebagai perusahaannya, supaya kenapa? Di dalam berkegiatannya, di dalam menjalankan bisnisnya, teman-teman akan tahu apa yang boleh, apa yang tidak. Ketika saya menjalankan suatu aturan, ketika saya melanggar, apa yang akan terjadi, apa yang akan berdampak, gitu ya. Jadi ini memang suatu aturan yang kalau teman-teman misalnya di keluarga pastinya juga punya aturan yang dibuat oleh orang tua kita, atau kita misalnya kita sebagai anaknya, kita juga harus mengikuti aturan tersebut. Itu kurang lebihnya hampir sama seperti itu. Nah, lalu kalau aturan itu memang adalah suatu hal yang dibuat untuk mengatur, tujuannya apa? Maksudnya biar apa? Teman-teman bisa melihat juga di slide berikut ini, si kode etik memiliki 3 tujuan, teman. Ya, yang pertama ini adalah supaya teman-teman tahu pastinya kita punya hak dan kewajiban. Nah, saya sebagai karyawan dari si Oriflame itu pasti juga memiliki hak dan aturannya. Begitu juga teman-teman sebagai partner atau brand partnernya Oriflame ketika menjalankan bisnis Oriflame, itu juga pasti punya aturan. Aturan yang teman-teman harus jalankan, tapi bukan hanya menjalankan kewajibannya saja, tapi juga memiliki hak. Ya, supaya kenapa? Hak dan tugas yang harus teman-teman jalankan ini merupakan sebuah tanggung jawab kita sebagai dua pihak yang berbeda. Oriflame sebagai perusahaan,
ataupun teman-teman sebagai brand partnernya. Dua-duanya punya hak, tugas, dan tanggung jawab yang sama. Nah, yang kedua, kalau aturan itu sudah ada, sudah dibuat, sudah diinformasikan juga bahwa ini yang boleh, ini yang tidak, maka semuanya dari kedua belah pihak ini kita memiliki kewajiban untuk menjalankan bisnis kita sesuai dengan kode etik. Supaya kenapa? Kalau teman-teman udah tahu aturan yang berlaku di Oriflame, maka teman-teman akan meminimalis salah jalan. Teman-teman jadi akan lebih tahu ini yang boleh, ini yang tidak. Teman-teman juga akan meminimalis perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan dari Oriflame. Makanya kenapa kode etik training ini selalu dibuat setiap bulannya. Walaupun materinya sama, mungkin berbeda dengan materi-materi dari Oriflame Academy yang lain, tapi kita pasti tahu, teman-teman pasti setelah menjadi member akan mengajak orang lain juga untuk bergabung biar memiliki atau menjalankan bisnisnya sama-sama. Nah, orang-orang baru ini kan harus juga tahu aturan yang berlaku di Oriflame. Begitu pula dia juga harus tahu haknya, gitu ya. Jadi maka dari itu, training ini akan sangat membantu sekali buat teman-teman supaya nggak lupa, gitu ya. Apapun gitu ya, udah ikut training hari ini, suatu waktu mau ikut lagi atau tiap bulan biar melotok gitu kan ya, itu sangat bagus sekali. Tapi saya pengennya nggak hanya berhenti di teman-teman aja, tapi teman-teman juga mengajak downline-downline semua supaya pada saat menjalankan bisnis Oriflame-nya ini menjadi apa ya? Sorry sebentar. Ini akan menjadi semakin kuat, jadi kita tahu bagaimana aturan-aturan yang berlaku, ya. Yang ketiga, tujuan adanya kode etik ini adalah mendapatkan peluang yang sama untuk sukses. Betul sekali. Kenapa kita katakan tujuan kode etik bisa membantu teman-teman mendapatkan peluang yang sama? Karena dengan adanya kode etik atau aturan yang berlaku, baik untuk Oriflame ataupun para brand partnernya, ini jadi tidak ada like and dislike karena suka ataupun tidak. Tapi semua orang yang bergabung akan memiliki kesempatan yang sama. Yang membedakan adalah kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Kita mau berapa cepat mencapai tangga success plan, kita mau seberapa cepat kerjanya untuk bisa menghasilkan atau mendapatkan bonus, itu tergantung teman-teman. Karena yang teman-teman harus tahu bahwanya adalah ketika teman-teman menjadi brand partner, ini bukan merupakan paksa, tapi memang atas kesadaran diri teman-teman sendiri bahwa teman-teman melihat peluang sehingga mau menjalankan bisnis Oriflame-nya, ya. Kita ke slide berikutnya. Kalau tadi udah tahu apa itu kode etik, lalu tujuannya. Nah, di dalam salah satu aturan yang berlaku di dalam kode etik itu adalah tentang keanggotaan. Maksudnya apa? Kok sampai anggota aja harus diurusin? Benar teman-teman, karena kita punya persyaratan. Nggak semua orang bisa menjadi member Oriflame. Tapi semua orang bisa menjadi member Oriflame selama memenuhi kriteria sebagai berikut gitu kan ya. Yang pertama, calon member harus disponsori oleh member Oriflame lain yang sudah terdaftar. Aku pengen tahu, buat teman-teman semua yang di sini, pada saat bergabung, ada sponsornya nggak? Atau ada yang lagi iseng-iseng aja gitu ya, lagi buka-buka internet gitu, terusnya mungkin nyasar jadi ke websitenya Oriflame, terus iseng mau gabung karena persyaratannya misalnya sudah terpenuhi. Atau teman-teman semua di sini bergabung karena memang diajak atau teman-teman mendapatkan penawaran atau teman-teman datang ke suatu acara yang dimana para brand partner kita entah bikin beauty demo atau menjelaskan tentang produk Oriflame atau tentang success plan-nya. Nah, orang-orang ini yang kita sebut bisa atau orang-orang ini yang terlebih dahulu bergabung menjadi member Oriflame, ini yang kita sebut nanti adalah mereka bisa calon sponsor dari teman-teman semua, gitu ya. Oke, sekarang kalau udah tahu prosedur pendaftaran
Kalau udah tahu syaratnya, terus kan kita pengen tahu gimana caranya kita mendaftarkan. Ada dua hal, teman-teman bisa mendaftarkan member tersebut karena udah dari sponsor, jadi sponsornya yang mendaftarkan langsung ke website Oriflame dengan data-data yang tadi minimal 18 tahun dan sudah punya KTP, atau teman-teman juga bisa mendaftar melalui tautan atau referral. Maksudnya adalah teman-teman mungkin melihat di media sosial banyak yang apa ya, iklan-iklan yang menjadi sponsor ya, entah menawarkan produk atau misalnya dia bercerita tentang bisnisnya di Oriflame. Ketika teman-teman klik link tersebut, itulah yang nanti masuknya ke para member brand partner kita, itu yang kita sebut referral link. Jadi referral link itu adalah apa ya, link kopian. Jadi para brand partner kita memiliki fasilitas yang kita kasih untuk mereka duplikat ya, mini. Jadi duplikat websitenya Oriflame untuk yang nantinya mereka bisa sebarluaskan entah di media sosial atau menggunakan WhatsApp, supaya kenapa orang-orang lebih mudah untuk share apa itu Oriflame, orang-orang bisa lebih tahu lagi tentang Oriflame itu apa ya. Nah, ini tentang status keanggotaan. Yang tadi saya udah bilang, teman-teman pasti tahu bahwa setiap orang hanya boleh memiliki satu nomor member aja ya, bahwa Oriflame dengan hubungan hukum antara Anda sebagai brand partner dengan Oriflame itu pasti pada saat teman-teman mendaftarkan ada perjanjian-perjanjian keanggotaan yang teman-teman bisa baca pada saat teman-teman mau menjadi member Oriflame ya. Kemudian member Oriflame merupakan pihak yang mandiri dari Oriflame. Jadi teman-teman itu ketika sudah bergabung bukan sebagai karyawannya Oriflame, beda ya. Tapi adalah Anda brand partner. Anda adalah partner atau rekan kerja yang menjalankan bisnisnya dengan membeli, menjual, mengembangkan bisnis produk-produk Oriflame. Ya, jadi berbeda. Kalau misalnya saya sebagai kode etik yang handle kode etik Oriflame Indonesia, berarti saya bekerja di Oriflame-nya langsung. Tapi buat teman-teman, Anda adalah partner yang menjalankan bisnis Oriflame-nya. Ya. Nah, yang ketiga, member Oriflame tidak memiliki wewenang untuk mengikat atau menanggung kewajiban atas nama Oriflame. Dikarenakan tadi statusnya juga berbeda antara employee atau karyawannya Oriflame dengan teman-teman yang menjalankan sebagai brand partner, maka teman-teman juga tidak bisa mengatasnamakan, oh saya nih, ya, Anda seharusnya brand partner, mengaku misalnya sebagai karyawannya Oriflame. Itu juga berbeda, karena segala sesuatunya teman-teman lakukan itu merupakan Anda akan berdiri menjadi bos untuk diri teman-teman sendiri ya. Begitu juga apa yang Oriflame lakukan, jawabnya adalah Oriflame sebagai bos. Nah, kalau teman-teman lihat di nomor 5, pastinya pada saat teman-teman sudah menjadi member Oriflame, kita pengen tahu dong sebutannya aku apa sih yang bisa saya gunakan. Misalnya pada saat saya memperkenalkan diri, bertemu dengan orang, atau kita mengirim chat, atau kita mengirim email untuk calon-calon prospek kita, inilah nama-nama yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman sudah bergabung menjadi member Oriflame. Ya, menggunakan konsultan kecantikan independen, misalnya gini, Nur Leli, konsultan kecantikan independen itu boleh. Atau Leli, konsultan kecantikan Oriflame independen itu juga bisa. Ya, Leli, manajer kecantikan independen itu juga boleh karena Anda adalah representatif dari diri Anda sendiri. Anda adalah bos dari diri Anda yang menjalankan bisnis Oriflame. Tapi yang harus teman-teman ingat adalah ketika menggunakan manajer, director, atau konsultan, ini juga harus melihat saat ini Anda berada di level mana pada jenjang karir Oriflame atau di success plan. Nah, kita udah tahu ketika teman-teman misalnya menjadi atau naik level nih, teman-teman yang sudah bergabung naik level setiap bulannya udah berada di level 3, 6, 9, maka teman-teman bisa disebut sebagai beauty influencer. Gitu kan ya. Atau misalnya yang udah level director up gitu ya, Anda cuma bisa menggunakan dirinya Leli Oriflame Beauty.
Atau teman-teman juga bisa menggunakan Oriflame Brand Partner. Itu kembali kepada Anda berada di level mana, ya, untuk jenjang karir di success plan-nya. Jadi nggak bisa teman-teman saat ini misalnya masih 3% tapi sudah mengatasnamakan Lely Beauty Entrepreneur, tidak, ya, nggak bisa karena itu nanti menyalahi aturan juga. Yang keenam, dengan melakukan pendaftaran dan aktivasi sebagai member Oriflame, member secara langsung dianggap telah mempelajari, membaca, memahami seluruh hak dan kewajibannya. Nah, nomor 6 ini maksudnya adalah pada saat teman-teman bergabung di Oriflame, tadi ingat lagi ke nomor 2, ada hubungan perjanjian keanggotaan bahwa pada saat Anda menyatakan, ya saya mau bergabung, berarti teman-teman juga menyetujui bahwa akan ada aturan, ada kode etik yang teman-teman juga harus jalani, teman-teman harus taati, tidak boleh melanggar aturan, bahwa teman-teman sudah menyetujui do and don'ts-nya gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya saat ini belum tahu, please baca lagi, teman-teman tinggal buka website, nanti teman-teman bisa lihat ya. Nah, status keanggotaan, kita masih berbicara tentang keanggotaan. Balik lagi, setiap member hanya, kalau udah menjadi member Oriflame, seperti kebanyakan pasti ada yang namanya masa berlaku, ya. Teman-teman bisa lihat di nomor 1, keanggotaan itu akan berlaku pada tanggal pendaftaran untuk periode 12 bulan sejak tanggal pendaftaran. Jadi kalau misalnya nih sekarang tanggal bulan Juli gitu kan ya, ada registrasi. Maka ketika teman-teman sudah mendaftar, udah submit nama, nomor KTP, kemudian juga sudah membayar keanggotaannya, maka teman-teman akan berhak mendapatkan semua fasilitas dari Oriflame itu sejak nomor itu terdaftar hingga periode 12 bulan ke belakang. Ya, jadi teman-teman bisa lihat website-nya, bisa ikutin training segala macam. Tapi yang teman-teman harus lihat juga di nomor 2, kalau ada masa berlaku, tapi ada juga masa berakhirnya. Nah, gimana nih situasinya atau kondisinya? Kalau misalnya sebagai member baru, misalnya kita gabung sekarang, tapi ternyata saking sibuknya, saking banyak bisnisnya gitu kan ya, teman-teman lupa dalam periode 6 bulan sejak nomor teman-teman terdaftar, teman-teman tidak melakukan dalam waktu 6 bulan sejak pendaftar, teman-teman nggak punya orderan, atau teman-teman itu tidak melakukan order atau tidak membeli produk, maka ya yang harus teman-teman tahu, nomor membernya teman-teman itu akan berakhir tepat 6 bulan dari tanggal pendaftaran. Jadi misalnya bulan Juli tanggal 28, ternyata di bulan Agustus, September, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember nggak melakukan order, maka nomornya dia akan mati, gitu teman-teman ya. Atau bisa juga nih udah daftar, ternyata lancar banget ya, udah bisa sampai ke level 12%, pernah dapetin bonus 500.000, bahkan lebih dari 500.000. Boleh nggak sih teman-teman gitu ya, member Oriflame selainnya termasuk kategori seperti tersebut, dia nomornya juga akan berakhir. Kapan berakhirnya? Berarti 12 bulan dari kapan dia terakhir memiliki poin atau dia melakukan order. Ya, jadi nomor keanggotaan akan otomatis. Jadi nggak perlu ngomong-ngomong, tapi dia akan by system itu dia akan nonaktif secara tersendiri tepat 12 bulan sejak tanggal pesanan poin berakhir, gitu ya. Atau ya awal-awalnya mungkin teman-teman semangat banget ya, karena ada reward-reward yang memang sesuai dan cocok banget sama teman-teman, atau misalnya memang teman-teman memiliki goals pada saat teman-teman melakukan BPS gitu kan ya, pengen dapat A, B, C, tapi yang namanya bisnis ini kita nggak pernah tahu nanti di tengah jalannya kayak gimana. Tiba-tiba mungkin ada sesuatu hal yang membuat teman-teman, aduh saat ini aku kayaknya nggak bisa nih, nggak bisa fokus dulu nih sama Oriflame, sehingga
nomornya jadi dia inaktif atau tidak aktif dalam jangka waktu tersebut gitu ya, maka itu juga dia akan mati. Tapi gimana caranya kalau tiba-tiba aku sebelum waktunya benar-benar terminate gitu kan ya, pengen ingat lagi yang tadi kan gabung bayar 49.900. Nah, ini bisa diaktifkan kembali dengan supaya tetap ya, supaya nomor teman-teman itu tetap aktif setiap tahunnya ya. Maka teman-teman akan dikenakan kembali biaya perpanjangan keanggotaan sebesar 49.900 di tahun berikutnya ya. Kalau aku sih pengennya kalau sudah bergabung teman-teman jangan sampai aktif gitu ya. Ada pusing-pusing sedikit, ada yang kira-kira dirasa kurang sejalan, bisa dibicarakan terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman jangan sampai nomornya nonaktif sehingga nanti pada saat kita ingat, ternyata nomornya udah mati gitu ya. Nah, kalau tadi itu kan kita mendaftar karena ada periode tertentu, dikarenakan tadi mungkin lupa, memang sama sekali nggak bisa order, atau di tengah perjalanannya teman-teman juga sibuk gitu kan ya. Cara gabungnya lagi gimana? Kalau ternyata nomor kita sudah keburu nonaktif gitu kan ya. Nah, ini 3 kriteria inilah yang teman-teman harus lihat. Kalau misalnya teman-teman member baru ya, non-aktif, nggak punya orderan selama 6 bulan, maka teman-teman bisa bergabung lagi gitu kan ya, dimanapun ya, di jaringan manapun, 1 hari setelah nomor keanggotaannya sebelumnya berakhir. Ya, mungkin teman-teman udah apa ya, pada saat waktu tertentu tiba-tiba nggak deh, kali ini aku misalnya mau mau memperpanjang lagi, mau gabung lagi, itu bisa. Tapi yang harus teman-teman perhatikan khususnya buat yang telah bergabung ya, pernah mencapai level 12% atau ke atas atau lebih, dan juga sudah pernah merasakan duit bonus cuan itu 500.000, maka nomor teman-teman itu akan mati jika tidak menempatkan orderan dalam periode 12 bulan ya. Terus gimana kalau saya mau bergabung lagi? Teman-teman bisa lihat nomor 1. Kalau teman-teman mau bergabung ke sponsor yang lama, berarti dengan upline kita yang kemarin, itu bisa. Kapanpun boleh. Tapi kalau ternyata dengan kondisi 12%, udah pernah bonus 500.000 ke atas, teman-teman pengen ya mendaftar kembali, nih, Anda bisa bergabung kembali dimanapun setelah 12 bulan keanggotaan sebelumnya berakhir, plus ternyata ada masa tunggunya. Masa tunggunya gimana? Nggak bisa langsung ujuk-ujuk daftar lagi. Teman-teman harus menunggu 12 bulan masa tunggu. Jadi 12 bulan masa tidak aktif itu terhitung dari kapan nih teman-teman punya order yang menghasilkan BP. Mundur ke belakang 12 bulan, itu adalah 12 bulan masa tidak aktif. Tapi kalau teman-teman misalnya mau bergabungnya ke manapun, bukan ke sponsor yang lama, teman-teman harus menunggu lagi 12 bulan berikutnya. Gitu, ya. Ingat. Atau pengunduran diri, misalnya dengan sadar gitu ya, bukan dikarenakan by system, tapi memang oke, kayaknya saya kebanyakan bisnisnya nih yang saya jalanin. Saya pengen, yaudah deh saya harus dengan berbesar hati gitu kan ya, dengan berat hati, kayaknya Oriflame-nya saya nonaktifkan. Ya itu juga boleh, karena gini teman-teman, kita tidak bisa memaksa untuk brand partner yang sudah bergabung. Mereka kapan mau gabung boleh, tapi mereka juga berhak ketika mereka memutuskan untuk mengundurkan diri. Jadi tidak ada larangan. Tapi yang harus diperhatikan adalah dia harus menyelesaikan dulu semua to-do list-nya yang memang atau yang memang menjadi syarat untuk dia mengundurkan diri, gitu ya. Nah,
Untuk kalau misal kita mau bergabung, tapi kita pengen bergabungnya ke member lain, bukan ke sponsor yang sebelumnya sudah barengan kerja sama kita. Dia nomor itu akan nonaktif 12 bulan ya, nonaktif, tidak menempatkan pesanan BP dalam 12 bulan terakhir, otomatis bisa bergabung kembali dimanapun 1 hari setelah nomor keanggotaan sebelumnya berakhir. Ya, jadi udah aktif nomornya, ternyata 12 bulan nggak punya orderan, ya dia akan mati. Tapi kalau mau bergabung di sponsor yang lama, besoknya pun setelah 12 bulan itu dia bisa bergabung. Ya, jadi teman-teman ternyata untuk berhenti aja itu juga ada aturan. Nah, aturan-aturan inilah ya yang harus teman-teman juga pegang. Kenapa? Jangan sampai teman-teman karena ketidaktahuan, udah nggak tahu terus tidak mau nanya. Jadi teman-teman, oh udah bisa kok nomornya, ya hati-hati. Apalagi yang pindah jaringan ya, itu nantinya teman-teman malah kalau nggak nanya malah dikenakan pelanggaran kode etik. Maksudnya aku apa? Nanti di slide lainnya kita akan ada, ya. Nah, pemutusan keanggotaan, pengunduran diri dan pendaftaran kembali keanggotaan, boleh atau tidak? Bisa. Yang balik lagi, dapat mengundurkan diri setiap saat, asalkan memang syarat dan ketentuannya sudah dipenuhi, atau teman-teman memang bukan mati dikarenakan by system karena tidak ada orderan, tapi memang tadi, ya udah deh, kayak harus berhati-hati mengundurkan diri untuk member Oriflame karena ada kesibukan yang lainnya, ya teman-teman bisa mengajukan. Itu sekarang udah ada form online-nya, teman-teman bikin surat pernyataan yang harus juga diketahui oleh director, upline directornya bahwa teman-teman akan berhenti, ya. Upline director menyetujui, teman-teman submit form online-nya. Nanti tim customer care kita itu juga akan membantu untuk proses pengunduran diri teman-teman sebagai member Oriflame, ya. Nah, pengunduran diri akan terhitung efektif selama tanggal 7 di bulan berikutnya. Karena kenapa? Jadi kita ada deadline-nya teman-teman. Kalau teman-teman submit pengunduran dirinya itu sebelum tanggal 15, maka dalam periode 15 sampai akhir bulan itu kita akan bisa proses tanggal 1 di bulan berikutnya, nomornya teman-teman akan nonaktif gitu ya. Jadi ada deadline. Tapi kalau misalnya teman-teman submit form online-nya itu di atas tanggal 15, maka teman-teman akan menunggu sampai periode 15 Juli misalnya ya. Teman-teman submit di tanggal 16 Juli, maka cut off-nya itu adalah di 15 Agustus. Baru efektifnya berarti nanti di bulan September tanggal 1 gitu ya. Nah, yang ini adalah mempertahankan garis sponsor. Tadi teman-teman tahu pada saat teman-teman bergabung, teman-teman ada sponsornya yang memberikan informasi, ya. Maka sponsor itu adalah akan menjadi apa ya teman-teman. Yang harus teman-teman tahu juga, boleh mendaftar ulang pada garis sponsor yang berbeda dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan pemutusan keanggotaan. Ya, jika mengundurkan diri, yang harus teman-teman tahu pada saat teman-teman mendaftar, pastinya layaknya itu kan biasanya teman-teman akan merekrut orang-orang yang menjadi dolan-dolan teman-teman. Tapi pada saat teman-teman memutuskan, aku nggak mau nih jadi member Oriflame lagi, maka seluruh grup yang ada di bawah downline, seluruh grup orang-orang yang ada di bawah jaringan teman-teman, itu akan dipindahkan ke sponsor di atas Anda. Karena dia yang akan kelimpahan sebagai penanggung jawab, karena teman-teman sudah menarik diri atau memberhentikan nomor membernya. Maka dari itu tadi, ketika teman-teman mau memutuskan menjadi member Oriflame, harus diketahui direkturnya atau apa direkturnya supaya dia ngeh bahwa orang-orang ini akan kehilangan Anda sebagai upline, maka tanggung jawabnya juga nanti akan disupport oleh si upline director, ya. Jadi untuk case-case tertentu, hal-hal yang seperti ini gitu kan ya, karena kita nggak pernah tahu namanya bisnis, jika ada suatu hal ya untuk perpindahan atau masalah pertahanan dari sponsor yang seperti yang saya tadi udah jelaskan gitu kan ya, ini akan untuk case tertentu, misalnya case-nya yang tidak sesimpel apa yang seperti saya
informasikan tadi, ini pada saat teman-teman mengajukan gitu kan, itu akan ada dibawa ke tim COE lagi untuk didiskusikan. Nah, kita masuk nih, supaya teman-teman juga punya gambaran, boleh nggak sih kita mengajak anggota keluarga? Boleh banget teman-teman. Tapi yang harus teman-teman pastikan, pada saat teman-teman misalnya sebagai anggota keluarga, ya, anggota keluarga ini lebih susunannya lebih yang kandung gitu kan ya, bukan saudara yang jauh-jauh, bukan. Ini misalnya kayak suami mengajak istri atau istri mengajak suami, atau misalnya saya punya adik, adik saya mau saya ajak juga join bisnis Oriflame, saya punya kakak. Anda harus memastikan bahwa orang-orang yang teman-teman ajak untuk bergabung itu harus di bawah Anda langsung. Jadi harus dipastikan bahwa teman-teman semua adalah sponsornya langsung, ya. Nggak boleh misalnya Leli ada di grup, ada di community, misalnya community cinta damai, ya. Ternyata di community cinta damai ini, aduh aku kok nggak seret sama upline-ku, aduh kok komunitas ini kok kayaknya kurang kegiatannya. Tapi Anda misalnya melihat rumput tetangga, Anda melihat komunitas tidak cinta damai, gitu kan ya. Anda tertarik pengen join ke sana, tapi Anda tahu saat ini Anda masih terdaftar di komunitas si A. Maka teman-teman dengan sengaja mendaftarkan misalnya kakak, adik, atau misalnya suami atau istri di grup sebelah, itu tidak diperbolehkan. Ya, seperti yang teman-teman lihat di gambar kanan, anggota keluarga dilarang bergabung dengan sponsor lain atau selain sponsor langsung. Jadi kalau Anda ngajak suami atau istri atau mungkin anak Anda yang sudah berusia 18 tahun, ngajak adik, ngajak kakak, tapi tidak Anda yang sudah menjadi brand partner, tapi tidak menjadi sponsor orang tersebut, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi teman-teman mudah-mudahan tahu, jangan asal-asalan pada saat merekrut orang, ya. Nah, ini nantinya kalau teman-teman melanggar, hati-hati, ada kode etiknya, ada aturannya, maka teman-teman harus mengikuti. Nah, yang kedua, penganggotaan suami atau istri. Misalnya saya, istri gitu ya, suami istri ini ingin menjadi member, dua-duanya pengen jadi member, maka ya, misalnya saya jalan duluan, saya pengen ngajak suami. Balik lagi ke slide sebelumnya adalah dia atau suami harus berada di bawah jaringan saya langsung. Berarti saya sebagai istri harus menjadi sponsornya. Karena kenapa? Harus disponsori secara bersama-sama di bawah keanggotaan yang sama. Tidak boleh beda komunitas, tidak boleh beda sponsor. Atau misalnya suami dan istri, misalnya saya sudah bergabung di bulan Juli. Saya pengen ngajak suami saya jadi member juga. No, masing-masing orang memiliki nomor member yang berbeda, itu boleh. Kalau yang di atas, jadi satu nomor member digunakan, menggunakan satu nomor member, itu boleh. Jadi satu nomor dipakai buat suami istri berdua, itu bisa. Ya, tapi kalau misalnya saya pengen punya nomor sendiri, suami pengen punya, saya rekrut tapi suami sendiri, bukan bergabung atau bukan garis miring ya, jadi satu nomor member dipakai masing-masing, itu boleh. Maka si istri atau suami yang pertama kali menjadi member itu adalah si sponsor. Nggak boleh yang tadi saya sudah jelaskan, saya merekrut suami tapi saya bukan sponsornya. Ya, tapi saya lebih menyarankan kalau Anda pasangan, gunakanlah satu nomor member Anda untuk dikerjakan bersama-sama. Jadi satu nomor member digunakan untuk suami atau istri ataupun kebalikannya, ya. Nah, kalau udah ya udah tahu, oh suami istri boleh, dia ada syaratnya, gitu kan ya. Mau gabung bisa, nomor membernya mau bisa selama aturannya dijalankan.
Lalu gimana kalau misalnya untuk pengalihan, ya pengalihan keanggotaan? Member Oriflame harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Oriflame berdasarkan kebijakan sepihak, dapat diizinkan untuk memindahkan atau mengalihkan transfer keanggotaannya, tetapi hanya untuk keluarga terdekat, suami atau anak. Maksudnya apa? Ini akan berhubungan dengan member yang poin kedua. Jika member Oriflame meninggal dunia, ya. Tapi di poin pertama itu, di kalimat pertama, misalnya kita atau misalnya saya sudah bergabung menjadi brand partner Oriflame, ya, sehat, tapi dalam kurun waktu berjalannya menjalankan bisnis Oriflame, ya, mungkin kesehatan saya terganggu, sehingga untuk menjalankan bisnis Oriflame ini yang sangat dinamis gitu kan ya, harus bikin pertemuan, ngajar training gitu ya. Itu dalam waktu tertentu misalnya ternyata saya sudah tidak mampu gitu kan ya. Lalu gimana? Boleh nggak sih saya mengalihkan nomor member saya ini ke orang lain? Ya, itu boleh saja. Tapi lihat, mengalihkannya atau mentransfernya adalah harus ke sesama anggota keluarga terdekat. Misalnya suami saya ada, ya, berarti saya hanya mengajukan untuk mendaftarkan nama suami saya di nomor member yang saya gunakan saat ini untuk mengajukan garis miring atau misalnya slash gitu kan ya. Jadi satu nomor dikerjakan oleh suami istri. Itu boleh aja. Tapi teman-teman harus terlebih dahulu berbicara. Teman-teman bisa ngomong ke BC, ya, bisnis coach-nya di OIC terdekat. Coba ngobrol-ngobrol dulu, nanti cara dan ketentuannya dikasih tahu, gitu kan ya. Atau misalnya suami, ternyata dalam kurun waktu tertentu kesehatan terganggu, gitu kan ya, sehingga udah nggak bisa menjalankan aktivitas Oriflame-nya, saya pengen masukin ya nama istri saya di nomor member saya saat ini, itu juga bisa. Tapi ada dokumen-dokumen yang teman-teman harus submit bahwa benar Anda adalah pasangan suami istri dikarenakan kenapa? Itu yang harus diajukan ke Oriflame. Nanti Oriflame akan memberi jawaban untuk kasusnya. Ya. Nah, yang kedua, jika member Oriflame meninggal dunia, lalu bagaimana? Yang pertama, teman-teman harus pastikan terlebih dahulu memberitahu ke pihak Oriflame, jangan lebih dari 3 bulan sejak yang bersangkutan itu meninggal, ya. Atau mungkin gini, teman-teman punya downline gitu kan ya, ternyata wallahu alam kita nggak pernah tahu yang namanya usia yang bersangkutan meninggal dunia. Anda sebagai hanya mungkin harus mensupport, kasih tahu gitu ke pihak keluarga yang bersangkutan bahwa si A ini punya member Oriflame, ya. Kelanjutan keanggotaannya ini mau digimanain, ya, harus mau dimatikan atau mau dialihkan, itu harus ada diskusinya, itu harus ada laporannya ke pihak Oriflame biar Oriflame tahu nomornya mau bagaimana kelanjutannya. Teman-teman sebagai apa bisa mengingatkan, bisa mereminder, atau teman-teman juga mungkin punya tahu ke BC yang ada di OIC, teman-teman kasih tahu dulu. Misalnya Mbak Leli, ini downline-ku misalnya meninggal, dia bilang, ya, kasih tahu dulu ke kita. Nggak apa-apa dokumennya itu menyusul, karena kan pasti dokumen itu nggak bisa langsung satu waktu selesai gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting pihak Oriflame tahu. Ya, nanti setelahnya mau apa, di handover atau mau dilanjutkan, misalnya, tapi kalau ingat ya, ini kan harus keluarga terdekat. Misalnya suami yang tadinya punya nomor member, dia harus mengalihkan ke istri. Kalau misalnya dirasa istri ini, aduh kayaknya saya juga nggak akan bisa menjalankan bisnis Oriflame-nya deh, saya nggak paham-paham banget deh, tapi dia misalnya si suami istri ini punya anak, ya, yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi member Oriflame, itu boleh saja diajukan. Tapi ada dokumen yang harus disubmit. Apalagi kalau misalnya anaknya lebih dari satu. Karena kenapa? Kita menghindari tidaknya nanti perselisihan di kemudian hari ya dari si anak-anak ini. Karena kan kita pengennya ketika bisnis ini berjalan, sih ada reward yang teman-teman bisa dapat, ya, entah bonus bulanannya atau reward-reward yang lainnya, untuk menghindari
permasalahan di kemudian hari, makanya kita butuh dokumen tambahan untuk memastikan bahwa siapa yang akan melanjutkan, itu boleh. Tapi segala sesuatunya perihal pengalihan ini, kan saya sarankan teman-teman bisa terlebih dahulu untuk menghubungi di OIC teman-teman yang paling dekat. Supaya kenapa? Balik lagi tadi laporannya masuk. Nanti teman-teman juga akan dibantu bagaimana dokumen-dokumen apa saja yang harus teman-teman penuhi supaya teman-teman nomor membernya tetap bisa aktif. Karena pasti teman-teman tahu bahwa bisnis di Oriflame ini bisa diwaris. Tapi diwariskannya seperti apa dan bagaimana, saya kan lebih baik kalau teman-teman mendiskusikan ke BC dari institusi terdekat supaya teman-teman nanti bisa clear gitu ya. Nah, kalau tadi itu adalah syarat-syarat bagaimana teman-teman memaintain jaringannya, nomor keanggotaan jangan sampai habis, jangan sampai mati, bagaimana memperpanjang, bagaimana kalau misalnya di tengah kasusnya teman-teman udah nggak bisa ngejalanin lagi. Nah, ini juga pastinya ada yang nggak bisa teman-teman lakukan sebagai brand partner. Boleh nggak menjual produk di bawah harga beauty magazine kita? Ya, pastinya nggak boleh. Ini adalah suatu hal. Kalau teman-teman saat ini karena tadi nggak apa-apa deh biar BP-nya nyampe nih targetnya gitu ya. Teman-teman punya misalnya parfum yang seharusnya dijual 391.500, tapi karena tadi butuh udah nggak apa-apa deh dijual aja 249. Hati-hati. Ini tidak diperbolehkan. Menjual produk di luar atau di bawah harga yang ditentukan itu dilarang, teman-teman. Ya. Kemudian teman-teman nih karena kepepet jadi punya produk-produk yang misalnya lebih dari satu, sengaja gitu kan ya menjualnya ke toko-toko retail. Ya, ini adalah hal-hal juga yang tidak diperbolehkan untuk teman-teman lakukan. Apalagi menjual ke e-commerce ya. Kalau sekarang teman-teman melihat, yang di Shopee-nya banyak, tenang ya. Kita punya tim kode etik, kita punya tim tersendiri yang mengurus perihal tersebut. Tapi kita juga tidak bisa menutup kemungkinan. Misalnya hari ini kita report sekian ribu link, besok-besok juga bisa muncul lagi. Makanya saya pengennya buat teman-teman semua yang sudah mengikuti training kode etik hari ini bisa mengingatkan juga, jangan kita menambah list brand partner yang menjual produk-produk Oriflame ke e-commerce ya, atau menjual di retail. Teman-teman punya toko misalnya sengaja masang ngedisplay gitu kan ya, itu tidak diperbolehkan karena biar bagaimanapun teman-teman harus ingat kembali bahwa bisnis kita adalah direct selling, berarti kita menjual produk kita langsung ke para customer kita, bukan menjual display sehingga orang-orang tersebut bisa belanja secara langsung gitu ya. Untuk Mbak Vinda, nanti aku jawab semua pertanyaan di sesi akhir ya. Sip, kita lanjut dulu. Nah, teman-teman tahu ya bahwa Shopee, Tokopedia, Lazada, atau misal Bukalapak gitu ya, itu merupakan e-commerce ya. Itu adalah toko online. Jadi sehingga teman-teman dilarang untuk menjual produk-produk Oriflame, apalagi menjual dengan harga yang tidak sesuai dengan beauty magazine kita, itu sangat dilarang ya, tidak diperbolehkan ya. Kita lanjut. Nah, lalu bagaimana nih Mbak? Sekarang lagi tren banget gitu loh, gitu kan ya. Ada TikTok Live, ada Facebook Market, terusnya ada Instagram. Kalau TikTok itu masukin ada jam kuning, keranjang apa sih? Kuning ya, apa orange gitu kan ya. Yang harus teman-teman pahami adalah untuk yang ini TikTok. Saya ingat ya, TikTok bukan TikTok Shop. Facebook, Instagram, ini adalah media sosial, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman mau memanfaatkan media sosial teman-teman untuk branding, untuk mereview produk, bahkan ngasih tahu juga harganya berapa sesuai dengan harga yang memang berlaku pada saat itu, monggo-monggo aja. Itu diperbolehkan. Karena kenapa? Ini adalah sifatnya media sosial, bukan marketplace. Itu akan berbeda dengan tadi yang si Shopee. Tapi ya akan berbeda kalau ternyata teman-teman memanfaatkan TikTok
tapi TikTok, tapi pakainya TikTok Shop. Itu udah berbeda. Itu dilarang, ya. Kalau untuk Facebook, ada tuh Mbak yang namanya Facebook Market. Tapi setahu saya, untuk di Facebook Market, semua proses penjualan pembelian itu dilakukan langsung ke kita sebagai ownernya. Mereka tidak ada payment gateway, atau misalnya kalau di Facebook Market kan kita hanya posting. Ada produk parfum, harganya segini. Ini tuh masih diperbolehkan selama informasi yang Anda tampilkan itu sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Ya, tidak boleh nih, akan jadi salah juga ketika teman-teman posting ke Facebook, apalagi Facebook Marketplace ya setahu saya ya. Itu dijual parfum misalnya, ya, parfum Gigi Essenza saat ini karena lagi promo 100.000 saja, stok banyak tersedia. Nah, itulah yang sudah salah, ya. Tapi kalau teman-teman memanfaatkan Facebooknya untuk mereview, mengulas ingredients yang ada, menginformasikan hari ini lagi promo dengan sesuai harganya, itu boleh-boleh saja. Termasuk juga di Instagram, boleh, karena sifatnya adalah ini media sosial. Akan menjadi salah ketika teman-teman pakainya TikTok Shop, ya, karena itu ada keranjang kuning, ada payment gateway yang bukan maksudnya langsung ke teman-teman sebagai penanggung jawabnya. Tapi Anda juga, teman-teman tuh harus memastikan bahwa walaupun boleh, harus ingat nomor satu, nggak boleh mencantumkan harga yang tidak sesuai dengan e-beauty guide. Atau misalnya kita ada apa, beauty festival gitu kan ya. Nomor duanya, penjual tidak dapat mengklaim manfaat produk secara berlebihan atau dapat membagikan pengalaman pribadi. Walaupun diperbolehkan menggunakan media sosialnya untuk mereview produk, tapi tidak disarankan pada saat teman-teman review itu juga overclaim. Misalnya NutriShake, dijamin kurus, dijamin langsing, gitu ya. Itu nggak boleh teman-teman. Karena kita tidak pernah di dalam keterangannya di website Oriflame punya produk NutriShake untuk membuat langsing. Tidak. Tapi NutriShake itu misalnya adalah sebuah produk wellness dari Oriflame yang bisa ya membantu misalnya untuk menjaga berat badan. Itu boleh aja. Ataupun teman-teman bisa menginformasikan berdasarkan pengalaman teman-teman yang jujur, tapi tidak overclaim. Jadi jangan membuat produk Oriflame ini seperti seolah-olah bisa menghasilkan apapun. Itu jangan, ya. Yang ketiga, produk yang dijual tidak boleh sudah kadaluarsa. Ya, teman-teman mungkin berpikir, nggak apa-apa lah, dia juga nggak tahu, yang penting laku aja dulu, nggak boleh. Kalaupun teman-teman menjual produk yang kurang dari 3 bulan, masa kadaluarsanya atau expirednya, teman-teman harus mencantumkan. Jadi jangan sampai konsumen kita atau orang yang membeli produk kepada teman-teman semua menjadi kecewa. Ya, ujung-ujungnya apa? Nama Oriflame lagi nanti yang jelek. Ya, bukan hanya nama, aduh aku kayaknya berasa ditipu nih sama si Leli. Kemarin nggak diinfo gitu kan ya, bahwa produk A, B, C, D ini udah mau expired. Jangan seperti itu. Bukan hanya nama Anda, tapi balik lagi, karena sebagai brand partner, Anda juga harus menjaga nama baik Oriflame itu sendiri. Ya, kita lanjut. Nih, boleh nggak menawarkan hadiah atau imbalan yang tidak diadakan? Sorry. Maaf. Ya, nih, Anda harus pastikan setiap bulannya kan kita punya program-program yang berbeda. Manfaatkanlah program-program yang ada, yang sesuai, yang sudah Oriflame bikin untuk membesarkan jaringan Anda, untuk menghasilkan sales di grupnya teman-teman semua. Tapi nggak usah bikin-bikin promo yang seperti di gambar paling kanan, gitu kan ya. Mungkin teman-teman bikin itu untuk men-challenge misalnya downline Anda supaya dia tergerak mau melakukan order. Kalaupun teman-teman melakukan itu cukup apa ya, diinformasikan kepada yang bersangkutan. Nggak perlu bikin banner, nggak perlu ditaruh di media sosialnya sehingga orang-orang yang berada atau punya pertemanan dengan teman-teman akan tanda tanya, ini emang Oriflame bikin ya? Padahal mungkin maksudnya teman-teman bikin skema
promo itu hanya untuk grupnya teman-teman ya. Jadi tolong dipastikan aja segala sesuatunya adalah dengan promo atau program-program yang sudah Oriflame bikin. Nah, ini di slide berikutnya, ini yang tadi saya bilang, bahwa setiap setiap member harus hanya boleh memiliki satu nomor member saja. Kalau dua gimana? Kalau teman-teman ternyata memiliki keanggotaan ganda, ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran kode etik. Jadi teman-teman udah kena nih, yang ditandai dengan registrasi ulang untuk orang yang sama. Misalkan, Rally sudah bergabung di komunitas A, tapi dikarenakan tadi gitu ya, aduh upline-nya nggak enak, kok grup ini nggak pernah support saya, rasanya begitu gitu kan ya, kok grup ini kayaknya nggak pernah bikin event-event, tapi ngelihat grup sebelah, oh eventnya banyak, kayaknya orang di sana selalu support, dibantu. Anda iseng daftar lagi lah ya, misalnya pakai nama suami atau bahkan nama Anda sendiri tapi nomor KTP-nya misalnya diedit-edit gitu ya, berarti kan teman-teman memiliki dua nomor ganda. Orang yang sama memiliki dua nomor keanggotaan itu sangat dilarang. Be careful, hati-hati, karena kenapa? Punishment-nya bisa sampai dengan terminate. Jadi nomor Anda diberhentikan oleh pihak Oriflame dan Anda tidak boleh bergabung lagi. Ya, jadi perhatikan dengan sesama. Kalau teman-teman nggak tahu atau misal teman-teman mau melakukan tindakan A, B, C, D, E, tanyakan ke upline Anda. Tanyakan lagi, mungkin ke customer care, ke BC, ini boleh nggak sih Kak? Ini boleh tidak? Yang ini boleh nggak? Kalau saya ngelakuin ini, nanti sanksinya apa ya? Ya, member Oriflame nggak boleh mendaftar ulang di bawah jalur sponsor yang berbeda atas namanya kecuali sebelumnya dihentikan karena tidak aktif selama 12 bulan. Ya, kalau udah nomor kita udah jadi member, tapi nomor kita akhirnya non aktif, udah menunggu kurun waktu yang sesuai dengan prosedurnya. Kalau kita mau mendaftar lagi di orang atau sponsor yang berbeda boleh selama tadi aturannya memang sudah jelas. Tapi kalau teman-teman mendaftar ketika nomor kita masih belum sampai proses terminate gitu kan ya, yaitu artinya Anda sudah melanggar kode etik karena memiliki dua nomor keanggotaan ya, atau yang biasanya kita sebut double membership. Nah, ini teman-teman bisa melihat hal-hal apa saja yang termasuk dalam kategori double membership. Berarti kita memiliki dua nomor keanggotaan ya, atau misalnya saya sengaja mendaftarkan suami atau suami sengaja mendaftarkan istri di komunitas yang berbeda, tapi sebenarnya sayalah orang di belakang nomor tersebut yang menjalankan bisnisnya. Itu juga tidak diperbolehkan ya. Hati-hati teman-teman semua, karena ini bukan menakut-nakuti, tapi ini ada kejadiannya di lapangan ya. Mungkin dikarenakan satu dan lain hal, entah misalnya miskomunikasi dengan upline, tidak merasa disupport dengan upline, atau misalnya memang upline udah bantu tapi memang kitanya aja gengges gitu kan ya, kitanya aja yang memang selalu lihat tetangga kayaknya hijau banget, cakep, seger gitu kan ya, sehingga kita merasa kita nih kayaknya nggak berkembang gara-gara upline kita, sehingga kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak diperbolehkan ya. Karena kan kita pengennya teman-teman semua ketika sudah menjadi member Oriflame, teman-teman akan menjalankan do and don'ts-nya, dan bismillah gitu kan ya, teman-teman juga akan lancar bisa mencapai sesuai dengan targetnya. Nah, lalu apa yang akan diberikan, sanksi apa yang akan dikasih kalau teman-teman semua akhirnya melakukan pelanggaran tersebut? Teman-teman teman-teman bisa baca sanksi-sanksi yang kita kasih. Kalau misalnya double membership, maka otomatis nomor terbaru atau nomor yang paling belakang teman-teman registrasi itu akan kita nonaktifkan ya. Kemudian seluruh jaringan itu akan kita kembalikan ke nomor teman-teman yang lama, atau tidak menutup kemungkinan di nomor lamanya pun teman-teman juga akan kita sebagai sanksi kita lakukan pemblokiran. Jadi teman-teman nggak boleh berkegiatan dulu dalam periode tertentu ya. Atau balik lagi, kalau ternyata nih teman-teman yang melakukan pelanggaran ini sudah berada di level senior manager ke atas, maka teman-teman juga akan akan mendapatkan sanksi pelanggaran atau penangguhan
dengan jangka waktu sesuai dengan keputusan nanti Presiden Director Oriflame ini akan menetapkan keputusan apa. Tapi tidak menutup kemungkinan juga gitu kan ya, final akhirnya teman-teman juga bisa determine. Jadi teman-teman semua, training ini, kode etik ini sangat penting sekali supaya teman-teman tahu ini loh, banyak ada aturan-aturan, tapi teman-teman juga nggak perlu takut sebenarnya ya. Nah, hal-hal lain yang bisa terjadi juga ini adalah pembajakan. Misalnya apa? Misal dalam satu acara, Leli udah lagi ngajak calon prospek atau misalnya calon member gitu kan ya. Mbak, ini tentang Oriflame. Oriflame punya success plan, keanggotaannya cukup mudah, ada kegiatan-kegiatan. Misalnya kamu tahu bahwa Leli ini lagi memprospek orang ini loh, gitu kan ya. Tapi misalnya memang hari itu, misalnya sore itu belum deal, orang tersebut belum akhirnya memutuskan, oke deh Mbak, aku gabung ya sama jaringannya Mbak Leli gitu ya. Tapi akhirnya orang itu pergi, teman-teman sengaja gitu kan ya, mencegat di tengah jalan atau gimana gitu, Mbak gabung sama saya aja. Bukan hanya menyuruh gabung ke jaringannya di luar dari si Leli, tapi teman-teman juga mengiming-imingi misalnya, nggak usah sama Leli, misal sama saya aja. Nanti uang uang keanggotaannya udah deh gratis aku kasih buat kamu gitu kan ya. Padahal kadang-kadang ada program dari Oriflame yang memang memberikan keanggotaan gratis ya. Nanti saya kasih satu produk Oriflame deh, nanti untuk gini-gini saya kasih deh gini. Nah, hati-hati, pembajakan, hijacking ini juga tidak diperbolehkan. Kalau teman-teman misalnya ditemukan dalam dalam di lapangan gitu ya, atau bahkan udah gabung, mengiming-imingi orang yang udah gabung ini untuk gabung, udah Mbak, pakai nama suaminya aja, gabung di jaringan saya, tapi nanti Mbak yang ngejalanin, itu juga tidak boleh, karena itu termasuk dalam kategori pelanggaran kode etik, ya. Nah, ini ada update, sorry. Ya, ini ada panduan digital gitu kan ya buat teman-teman semua. Gimana sih pada saat teman-teman memanfaatkan media sosialnya ya? Eh, yang pastinya gunakanlah nama Anda yang jelas. Misalnya saya namanya Nurleli, ya udah gunakan media sosial teman-teman semua Nurleli Oriflame Beauty Entrepreneur sesuai dengan jabatan atau level berapa persen misalnya saya saat ini ya. Tapi misalnya saya dengan sengaja bikin misalnya Facebook group pakai logonya Oriflame, Oriflame Indonesia Group. Padahal ini bukan account resminya Oriflame yang bikin, tapi si Leli nih, supaya banyak orang yang bergabung di grup ini seolah-olah ini adalah grup yang membuat adalah pihak Oriflame, ya. Ini jangan sampai tampilannya jangan kayak begini, ya. Nah, yang kedua, pastikan teman-teman menggunakan kualitas gambar yang bagus gitu ya. Saya nggak berbicara harus pakai merek handphone tertentu, enggak, karena saya yakin ini hanya tinggal angle gitu kan ya, tinggal pencahayaannya aja dan cara teman-teman mengambil gambar. Atau kalau misalnya teman-teman mungkin handphonenya terbatas, bisa teman-teman manfaatkan gambar-gambar yang sudah Oriflame bisa teman-teman ambil untuk teman-teman gunakan dan share di media sosialnya. Karena kenapa? Coba teman-teman perhatikan, pada saat teman-teman misalnya posting sesuatu dengan menggunakan gambar A, oh ini jelas banget gitu kan ya, oh iya, produk Oriflame dari rangkaian Optimals gitu kan ya, ada cleansing gel, ada toner, ada serumnya, ada eye cream, day cream, night cream. Coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman memposting dengan gambar yang seperti di sebelah kanan. Kira-kira teman-teman akan mendapatkan prospek customer atau bikin pusing sama orang yang melihat jaringan melihat postingan teman-teman. Karena kenapa? Ini nggak jelas. Ingat ya, teman-teman kan harus bisa mempresentasikan branding diri teman-teman semua. Yang ada pasti orang yang kak, nih si Leli ini posting apaan sih, gambarnya nggak jelas, kalimatnya nggak dibaca gitu ya. Jadi kita boro-boro mau bisa mendapatkan orderan, tapi yang ada nanti malah hujatan ya. Jadi teman-teman semua pastikan segala sesuatunya pada saat Anda memposting dipikirkan. Bukan dipikirkan yang kayak gimana ribet banget, enggak, tapi teman-teman harus tahu ya, minimalnya gambarnya harus clear. Jadi orang nggak bertanya dua kali, lu posting apaan gitu loh.
Ya. Nah, ini yang kedua. Misalnya pada saat Anda mau memposting tentang event out, produk Oriflame, Optimals Event Out Krim Malam, membantu untuk A, B, C, D. Coba teman-teman compare dengan postingan saya yang sebelah kanan. Krem malam bagus banget. Lalu kenapa? Kalau krem malam itu bagus, lalu bagaimana? Kita tuh tidak memberikan pesan ya yang jelas. Kenapa sih ini postingannya apa? Manfaatnya produk ini apa? Teman-teman bisa compare dengan yang sebelah kiri. Gambarnya clear, informasinya itu adalah krem malam, manfaatnya apa? Sehingga orang yang melihat dia akan punya apa, teman-teman akan mendapat kesempatan mendapatkan orderan, atau minimalnya teman-teman sudah melakukan brand awareness. Berarti orang tahu bahwa Oriflame punya yang namanya krim malam dari Optimals untuk seri si event out. Fungsinya untuk gini-gini. Mungkin kalau nggak belanja sekarang, belanjanya nanti. Ketika mereka sudah ada uangnya. Ya, yang bikin kendala kan karena biasanya karena nggak ada uang aja. Kalau ada uangnya, manfaatnya bagus dan cocok dengan kondisi yang bersangkutan, pasti dia juga akan beli. Ya, yang ketiga ini juga seperti yang tadi udah saya bilangin, produk Oriflame. Oh iya, Oriflame itu punya namanya NutriShake. Itu adalah produk well-being yang bisa membantu ketahanan tubuh, manfaat darinya protein, serat pangan. Dibandingkan dengan teman-teman melakukan overclaim seperti yang di sebelah kanan. Keluhan, susah buang air, berat badan berlebih, obesitas, tidak nafsu makan, solusi NutriShake. Ya kan nggak begitu ya teman-teman ya. Kita bukan menjual obat segala macam bisa menyembuhkan penyakit, bukan ya. Jadi dipikir-pikir lagi, kalau teman-teman nggak tahu mau bikin caption apa, kok teman-teman tinggal lihat ke website. Lihat lagi apa yang ditulis di website tersebut terkait produk, copy paste aja boleh. Malah yang tidak diperbolehkan adalah ketika Anda melakukan overclaim tadi, ya, menginformasikan suatu produk tapi tidak seperti apa yang Oriflame info di website kita. Ini berikutnya teman-teman boleh menjual, mempromosikan produk Oriflame dengan penjualannya lain selama itu juga selama produk tersebut bukan juga produk penjualan secara langsung. Ya, jadi kalau pengen bikin paket-paket yang monggo, tapi bukan penggabungan produk Oriflame dengan produk yang perusahaannya itu juga penjualan langsung. Itu jangan sama, karena nanti dia akan bingung. Orang-orang yang akan melihat timeline teman-teman akan bingung, ini sebenarnya Leli bisnisnya apa? Oriflame atau yang perusahaan lainnya, ya. Boleh promosi, boleh review, hanya combo untuk produk resmi. Tidak juga teman-teman melakukan promo-promo atau melakukan bikin paket-paket seperti yang teman-teman lihat di combo 1 atau combo 2, ya. Nah, kalau misalnya kita mempromosikan atau mengulas produk yang bukan produk Oriflame, itu boleh. Jadi boleh banget teman-teman mengulas produk yang tidak berhubungan dengan Oriflame, itu diperbolehkan. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah kalau teman-teman mereview produk-produk yang Oriflame punya, gitu kan ya, mengulas produk perawatan kulit, kesehatan, kecantikan dari merek lain yang dimana sebenarnya Oriflame itu juga ada. Supaya balik lagi, kamu kenapa? Karena ini akan membuat bingung yang melihat apa ya, pertemanan teman-teman juga akan bingung, ini sebenarnya Anda berada di bisnis yang mana. Kemudian ini juga boleh posting gambar potongan tunggal satu produk atau misalnya secara grup, tapi asalkan gambarnya juga clear. Teman-teman boleh lihat di gambar yang kedua. Orang ketika melihat gambar yang kiri dengan yang kanan, itu melihatnya kira-kira akan seperti apa? Udah jelas yang ada di otak gitu ya, wah pantesan gue nggak kedapetan nih, ternyata diborong nih sama si Leli, wah jangan-jangan si Leli stokis nih, abis nanti udah stokis, udah beli produk banyak, dia jualnya pasti di e-commerce, udah dijual di e-commerce gitu ya, harganya pasti nggak sesuai, dijual murah-murah, ya. Teman-teman, kita pengennya teman-teman melakukan sesuatu dengan cantik, ya, yang nantinya juga akan menghasilkan sesuatu dengan yang sangat luar biasa. Ya, nah kalau misalnya tadi teman-teman udah tahu apa-apa yang dilarang, apa yang diperbolehin, udah ada gambarannya, ya, pastinya ketika teman-teman udah tahu tapi melakukan suatu pelanggaran, pasti ada sanksi yang diberikan. Nah, 1 sampai 6 ini adalah sanksi-sanksi yang kita
biasanya kita kasih buat teman-teman, tapi kembali lagi itu tergantung case-nya, tergantung kasusnya, seberapa fatalnya ya segala sesuatu. Tapi kita pengennya, nggak apa-apa deh kasih surat peringatan 1 dulu, kan belum sampai 3. Nah, belum tentu. Belum tentu bahwa setiap kasus pelanggaran yang teman-teman lakukan, teman-teman mendapatkan peringatan. SP 1, 2, 3 enggak. Kalau kita melihatnya memang teman-teman sudah ini adalah suatu kasus yang besar, bisa aja kita langsung berikan pemberhentian keanggotaan. Ya, bahkan teman-teman misalnya nih udah dapat perjalanan ke luar negeri, ternyata dalam proses teman-teman memenuhi kualifikasinya, teman-teman melakukan kecurangan-kecurangan yang sehingga membuat kerugian-kerugian tertentu, kerugian untuk grup atau mungkin bahkan itu bisa saja pembatalan kualifikasi Anda dianggapnya tidak qualified. Anda tidak diperbolehkan untuk berangkat gitu ya. Jadi teman-teman sanksi itu tetap akan kita berikan ya, tetap akan ada diskusinya. Tapi balik lagi member Oriflame yang diberhentikan keanggotaannya akan kehilangan semua hak istimewanya yang melekat pada keanggotaan tersebut, termasuk jaringan mereka sejak tanggal pemberhentian keanggotaan yang diberitahukan tertulis oleh Oriflame. Jadi pengennya teman-teman terutama yang udah ikut training di hari ini, kalau sekarang udah tahu, aku pengennya teman-teman juga menginformasikan hal-hal yang sudah saya info di dalam training ini, kasih tahu ke jaringannya. Kalau teman-teman, aduh kayaknya aku nggak bisa deh ngejelasin seperti apa yang tadi Mbak Leli info, ajak aja trainingnya di bulan berikutnya. Ya, karena ini adalah suatu hal yang memang teman-teman nggak perlu diingat satu persatu, tapi teman-teman harus tahu bahwa karena ada kode etik, itu adalah suatu hal yang untuk mengatur hak dan kewajiban baik dari Oriflame maupun para brand partnernya. Ketika aturan tersebut dilanggar, pasti akan ada sanksinya. Gampangnya begitu, ya. Tapi kita pengennya teman-teman semua itu kan pasti punya tujuan di sini, punya impian di sini. Teman-teman pengennya kita bisnisnya langgeng. Ada nggak di sini yang cita-citanya ya udah gabung ya 2-3 bulan lagi gue selesai? Enggak kan ya? Karena sukses plan Oriflame itu sangat luar biasa sekali, tapi tergantung balik lagi ke teman-teman mau seberapa cepat teman-teman bisa mencapai. Setiap orang memiliki momen, memiliki waktu yang berbeda-beda, ya. Intinya adalah kode etik ini untuk mengatur supaya teman-teman bisa menjalankan bisnisnya dengan lancar gitu kan ya, dengan enak, nggak ada huru hara gitu kan ya. Jadi aturan kode etik ini bukan suatu hal yang bikin takut teman-teman ya. Karena kenapa? Ini bukan untuk menghukum, tapi untuk melindungi. Karena ketika menjalankan bisnis Oriflame sudah mengikuti aturan, maka teman-teman juga akan merasa aman. Ketika Oriflame sudah memiliki kode etik, kita juga akan memberikan hak teman-teman sesuai yang udah kita info. Tapi teman-teman juga harus menjalankan kewajibannya. Jadi kita akan berimbang karena untuk memiliki tujuan yang sama-sama sukses berada di bisnis Oriflame ya. Jadi ini nggak perlu takut teman-teman. Segala sesuatunya bisa didiskusikan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada hal-hal yang mungkin, kalaupun udah ikut training ini masih ada yang belum teman-teman, kayaknya tadi kalau di training nggak enak nih mau tanya lagi lebih detail, monggo temui bisnis coach-nya yang terdekat dari yang terdekat dari cabang teman-teman, atau teman-teman bisa follow misalnya di Instagram saya gitu kan ya, Leli doang gitu kan ya. Kita bisa berteman di situ. Kalau mungkin mau colek-colek saya juga bisa, tapi akan lebih baik kalau misalnya saya mungkin nggak bisa ngerespon 100% situ, mau tanya ke tim customer care kita juga bisa untuk nanti ditanyakan kembali kalau misalnya teman-teman punya case-case yang sekiranya perlu kita diskusikan ya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu gimana sih saya bisa membaca kode etik Oriflame, teman-teman bisa langsung buka websitenya aja ya. Ini adalah teman-teman akan bisa membaca itu kurang lebih ada sekian puluh halaman. Teman-teman bisa membaca satu-satu, kalau misalnya nanti lupa, tapi segen untuk nanya, mau baca dulu, monggo langsung aja dibuka linknya ya. Karena kenapa?
adanya saya di sini, adanya Oriflame di sini, sama-sama teman-teman sebagai brand partner kita pengennya bisnis kita sama-sama langgeng ya. Terima kasih banyak teman-teman, tapi sebelum itu saya pengen melihat dulu di kolom chat apakah ada pertanyaan. Saya coba naik dulu ya. Naik dulu, tadi ada dari Mbak Vinda. Kalau misalnya pajang sampel di salon milik saudara boleh atau tidak? Balik lagi. Yang tidak diperbolehkan adalah gini Mbak. Ketika misalnya teman-teman punya body cream, ya body creamnya 5-5-nya dipajang. Tapi diperbolehkan kalau misalnya teman-teman membuat display. Ya, misalnya satu hand body dibuka kemasannya untuk teman-teman tawarkan, itu boleh aja. Yang tidak diperbolehkan adalah Anda buka body creamnya, ada orang yang mau, langsung stoknya tersedia. Itu yang tidak diperbolehkan. Karena ingat, kita bukan retail. Ya, jadi tidak disarankan teman-teman melakukan atau pasang display produk-produk Oriflame. Tapi yang benar adalah Anda bikin kasih tester gitu, Mbak ini ada hand body, ada hand creamnya Oriflame, cobain deh rasanya. Minat nggak Mbak misalnya untuk membeli? Kalau misalnya minat, yuk gabung, mau menjadi VIP customer atau mau langsung menjadi brand partner, itu monggo-monggo aja. Nanti saya daftarin ya, saya orderin ya. Ya, itu baru sesuai dengan prosedur. Tapi kalau dengan sengaja beli lagi promo, semuanya dipasang, dipajang, langsung beli tunai, ya itu yang tidak dibolehkan, Mbak Vinda. Ya, semoga clear ya. Oke, ini ada dari namanya iPhone 2 gitu ya. TikTok Shop juga Kak. Ya, balik lagi ini mungkin pertanyaannya boleh atau tidak menjual di TikTok Shop. Untuk TikTok Shop tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Kalau misalnya teman-teman menggunakan TikTok Shop, apa bedanya teman-teman dengan e-commerce? Karena kan kalau di TikTok Shop itu ada keranjang yang kita masukkan produknya, yang dimana nanti pembayarannya melalui gateway. Ya, ada icon-icon atau misal item-item mau bayar via GoPay atau transfer, itu tidak boleh. Karena pertanggungjawabannya bukan kepada Anda langsung. Ya, jadi TikTok Shop tidak boleh. Yang diperbolehkan adalah teman-teman menggunakan media sosial TikTok-nya untuk mereview produk Oriflame, bikin video-video itu boleh karena itu adalah media sosial. Karena media sosial itu kan pasti penanggung jawabnya kita pribadi, gitu ya. Tapi kalau TikTok Shop tidak diperbolehkan. Dari Dokter Suwarni, gimana dengan orang yang jual produk Oriflame dengan harga jauh lebih murah di e-commerce? Gini, kalau untuk urusan itu, di Oriflame Indonesia ini sendiri kita punya tim khusus yang menangani hal-hal tersebut. Tapi memang kita nggak bisa menjanjikan ya, Mbak, bahwa kita tidak bisa menjanjikan bahwa ketika kita sudah memfollow up case-case atau orang-orang yang berjualan di e-commerce, itu akan terhapus, itu enggak. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah kita membuat report dari semua produk-produk yang ada di e-commerce tersebut, kita kasih reporting ya bahwa link ini ABCDDD, itu jumlahnya per hari itu kita mereport ribuan teman-teman. Ya, jadi kita pengennya gini, teman-teman fokus aja dengan bisnisnya sesuai dengan aturan. Kalau ada mungkin ya beberapa oknum yang menjual produk-produk Oriflame tidak sesuai dengan aturannya, itu biarkan karena nanti mereka punya ranah yang berbeda. Karena kita sudah membuat reporting yang itu setiap hari teman-teman ya. Jadi buat teman-teman pengennya jangan menambahkan menjadi pelaku yang menjual produk di e-commerce tersebut ya. Karena kita sudah punya tim khusus yang menangani produk-produk tersebut. Tapi memang yang harus teman-teman tahu adalah ketika kita mereport orang-orang yang bukan orang ya, ketika kita mereport link-link yang menjual produk Oriflame itu, yang bisa kita lakukan adalah melakukan take down, menurunkan produk-produk yang dijual di e-commerce. Ya, saat ini masih seperti itu, bukan kita menutup tokonya.
Itu yang belum bisa dilakukan. Walaupun kita waktu itu kita juga sudah pernah melakukan namanya kita memberikan SU kepada toko kayak misalnya Tokopedia-nya itu udah pernah ya kan, tapi itu urusannya berbeda ya Kak ya. Ada tindak lanjutnya, tapi yang secara daily activity-nya kita membuat reporting untuk request kepada pihak e-commerce untuk menurunkan produk-produk tersebut. Tapi ya begitu sih, kayak ibaratnya jamur ya, jamur yang ini dikasih obat, besoknya numbuh lagi, gitu sih. Tapi kita nggak putus asa untuk tetap melakukan itu, karena mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi seperti ini, teman-teman mengikuti training, kita juga semakin banyak orang yang tahu bahwa itu adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan. Ya, Mbak Vinda, iya punya 5 menit biar bisa capai semua rasanya. Oke, not. Sip, ya. Balik lagi ya, kalau misalnya satu produk punya 5, punya 10, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya satu produk aja untuk ditester, kemudian penjualannya tetap mengikuti aturannya, itu masih oke ya Mbak ya. Ini Kak, kalau kita live TikTok mereview produk nggak apa berarti tanpa adanya? Benar, boleh. Balik, boleh. TikTok live-nya boleh, misalnya ini misalnya kita pakai hand cream atau misalnya parfum. Teman-teman bisa menginformasikan misalnya ingredients-nya. Ketika semprot parfum yang A ini akan memberikan wangian, misalnya apakah dari bunga-bunga, atau misalnya untuk wangian dari rempah-rempah atau kayu gitu kan ya, itu boleh. Tapi yang tidak disarankan adalah teman-teman menjual masukin keranjang kuning sehingga orang bisa check out langsung, itu yang tidak diperbolehkan. Kak Nabila, itu khusus TikTok Shop aja ya Bu. Kalau bikin konten isi Oriflame-nya baru boleh. Bikin konten pastinya kan kita biasanya lebih kepada mereview ya, mereview misalnya kita lipstick, misalnya eyeshadow, itu boleh saja. Yang tidak diperbolehkan adalah melakukan transaksi langsung setelahnya ya. Oke teman-teman, ada lagi nggak yang mau dipertanyakan? Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Karena kita sudah di jam 4:19 nih. Oke, ada nggak? Ada yang mau ditanyain kan? Oke, kayaknya udah clear ya teman-teman ya. Udah nggak ada lagi ya, cukup. Siap ya. Nih teman-teman, kalau misalnya kita mau temenan, ini IG aku, boleh banget. Yuk kita main ke sini ya, gitu ya. Oke, ini karena ada berapa banyak nih sekarang? Ya itu IG aku, kalau mau kita berteman monggo. Oke. Sip, teman-teman, terima kasih banyak untuk 14 juta pendengarku yang setia hari ini gitu ya. Mudah-mudahan di training kita bulan depan saya pengennya bisa lebih banyak lagi brand partner kita atau teman-teman yang bisa bergabung di training supaya makin tahu, makin paham tentang kode etik Oriflame Indonesia gitu kan ya. Terima kasih kalau misalnya memang sudah clear, udah meluangkan waktunya, ini sangat luar biasa. Aku happy banget buat teman-teman karena udah bergabung. Mudah-mudahan ilmunya nggak hanya stop sampai di teman-teman aja, mudah-mudahan bisa disebarluaskan lagi buat ke jaringannya, ke komunitasnya ya. Terima kasih banyak, thank you so much semuanya. Sampai ketemu.